Kalau yang kecil aja kamu sulit untuk mengeluarkannya, gimana Allah memberikan rezeki yang besar samamu. Jadi rezeki itu datang juga dari perlakuanmu sama orang lain. Kau buat duit mana? Apa? Foto. Hai Beb, sudah nengok Viti di sebelah. Jadi Ento nggak mau membahas masalah hukumnya, tapi Ento membahas adalah kenapa di Indonesia ini, khususnya ya, kan memang aku tinggal di Indonesia ya, selalu bisa dibilang tinggi tingkat permasalahannya bersama dengan juru parkir. Nah, Entok tidak akan bisa, bukan aku tukang parkir ya, bukan aku bela tukang parkir, dan aku berbicara di sini bukan karena Entok orang berduit, tidak. Tapi Entok berbicara dengan fakta yang terjadi di diri aku aja gitu ya, supaya jatuhnya nggak narsis dan nggak lebay gitu. Kenapa sejauh ini Entok tidak pernah bermasalah sama tukang parkir? Dari zaman aku jahiliyah, masih naik kereta yang sepin yang masih mogok-mogok ya, pernah kami sorong, sampai dengan kami sekarang dikasih rahmat Allah punya mobil, tinggal milih yang mana, tapi nggak pernah ribut sama tukang parkir. Karena apa? Karena kembali ke personal kita sendiri. Kenapa Ento tidak pernah bisa bermasalah? Maksudnya gini ya, sebelum aku bahas dulu kenapa diri aku tidak bermasalah. Kasihan kan kalau polisi, selevel polisi, nanti Polda, Polrestabes Medan, yang diurus tukang parkir. Sementara kasus lebih besar itu banyak yang terlantarkan, yang terzolimi ya. Bahkan judi, narkoba di Medan ini sangat tinggi. Bahkan maling ataupun curmor, kriminalnya itu lebih tinggi dibandingkan harus ngurus tukang parkir. Nah, secara Entok memang harus mengedukasi diri Entok sendiri ya. Sejauh ini aku harus berkata ya, tukang parkir itu tidak punya etika, iya. Kalau dia punya etika yang baik, pendidikan yang baik ya, jiwa yang baik, nggak mungkin jadi tukang parkir. Pasti dia jadi anggota dewan. Ya itu dulu satu. Baru kedua, sejauh ini Entok harus berkata, seburuk-buruknya orang kalau kita perlakukan baik pasti dia akan jadi baik ya. Nah, tukang parkir sejauh ini sama Entok selalu semuanya baik. Sebagai contoh gini aja yang barusan terjadi, aku kan nge-gym tuh di depan Irian Marelan. Nah, jadi semalam kami kan puasa itu hari Kamis ya, hari Kamis nggak bohong Entok. Nah, dimana mau pulang nge-gym, ternyata ada tukang parkir. Biasanya nggak ada tukang parkir, ada tukang parkir. Jadi terakhir aku kan jarang ya bawa uang cash. Memang semalam hari Kamis itu karena jam 5 pergi nge-gymnya, jam 6 udah keluar karena mau buka puasa, nggak ada sama sekali uang cash aku. Jadi aku bilang sama tukang parkirnya, Pak, saya nggak ada uang cash Pak, nggak ada uang kecil, nggak ada uang cash juga. Besok saya lebih ya Pak. Aku bilang kan, oh ya siap Ibu, nggak masalah kata dia. Dan alhamdulillah tadi semalam ya hari Jumat kami nge-gym, ya sudah aku lebihkan. Aku kasih 5.000 entah 10.000, kayaknya 5.000 entah 10.000 kasih Iqbal gitu kan. Dan makasih kali ya Bu, makasih kali ya Bu, makasih Bu, makasih kata dia. Nah seperti itulah Entok yang Entok alami. Nah baru misalnya kami pergi nih kemana-mana gitu kan, akan langsung tintin gitu ke Kang Klesot. Kadang-kadang ada yang cepat datang, ada yang enggak tuh untuk ngasih kita parkir. Baru aku bilang, Bang tolong parkirnya Bang, cariin yang bagus Bang, nanti saya kasih lebih gitu. Ya alhamdulillah nggak pernah gitu. Ataupun nanti kita udah siap makan, kayak aku semalam makan bakso, kalian lihat kan itu ada tukang parkir langsung bercanda sama anak aku, mintalah Om kerupuknya gini gitu kan. Jadi bahkan aku bilang, kasih Omnya nak kerupuknya kan. Oh enggak lah Bu, bercanda aja Bang, parkirin ya Bang, kami arah ke sebelah kanan. Oh siap Bu kata dia kayak gitu. Ya udah kita kasih. Memang aku jujur ya, aku sama tukang parkir bisa dibilang nggak pernah ngasih 2.000. Kalau memang lagi nggak ada uang pecah baru 2.000. Tapi kami keseringan ngasih 5.000. Kenapa? Aku menganggap itu sedekah, ya kan? Itulah sedekah harian aku. Jadi Entok itu nggak pernah punya minus sama tukang parkir. Bahkan di The Clinic tempat Dokter Ratna itu ada tukang parkir yang sudah bulanan ya dari The Clinic. Di The Clinic itu bebas parkir, ya, karena memang sudah bulanan dari Dokter Ratna. Aneh itu. Namanya aneh ya, karena orang Manggali yang ini ya, orang India yang jaga parkirnya. Tapi kalau sudah aku datang, itu dia pasti luar biasa nyambut aku untuk ngasihkan parkir, dan pulang juga gitu. Bahkan rebutan itu, ada beberapa tukang parkir itu rebutan untuk parkirin. Kenapa? Karena aku kasih mereka gitu, 5.000, 10.000, 20.000. Jadi bukan mereka meminta gitu, tapi ya aku menganggap itulah sedekah aku gitu. Karena kapan lagi mau sedekah
Kalau nggak dari masalah yang kecil seperti ini gitu kan. Kalau kita harus ngasih tunanetra atau apa, kita kadang-kadang udah nggak bisa bedain mana yang real cacat, mana yang enggak. Tapi kalau tukang parkir ini, bagi entok mereka tidak pernah memaksa berapa yang kita kasih. Bahkan aku pernah ngasih 1.000 loh. Pak, cuma ada uang ini. Oh, siap, nggak apa-apa bu, kata dia gitu. Bahkan semalam aku belanja ke pasar 5 ya kan. Aku nggak ada uang kecil. Aku ke pajak pasar 5 Marelan ini. Jadi aku cuma ada uang 1.000 kertas satu sama uang 100.000 satu lembar. Aku buka kacanya, aku pegang karcis, baru aku tunjukkan duit aku. Pak, mau pilih yang mana? Aku bilang, uang 100.000 atau uang 1.000 perak? Bapak itu bilang, udah ini aja, yang 1.000 aja. Karena dia memikir mungkin gak ada balik juga kalau uang 100.000 kan. Yang 1.000 dipilih dia. Padahal di karcis itu 3.000 loh. Biar aku tengok karcis 3.000, tapi dia pilih. Karena apa ya, seperti itu lagi misteri aku sama tukang parkir. Makanya itu gak pernah bermasalah sama tukang parkir. Ibaratnya gini, biarkan aku agak keluar sedikit dibandingkan yang lain, tapi mobil aku nyaman. Dan aku anggap itu sedekah. Tapi banyak orang yang gak setuju dengan pendapat entok. Karena merasa mereka jelangkung lah, datang gak diundang, nanti kalau keluar baru minta. Itulah etika tukang parkir. Kalau dia bagus, dia jiwanya baik, dia punya otak, dia punya tahu diri, dia gak mungkin jadi tukang parkir. Pasti jadi tukang bully. Jadi gini, kayak Iqbal gitu kan, kadang-kadang ngebut-ngebutan ada angkot yang nyebang, aku udah Iqbal, berikan dia dulu kasih, kan? Gak usah ribut sama tukang angkot, gak ada hasilnya gitu. Karena memang level dia beda sama kita, Iqbal, aku bilang kan. Jadi mereka bisa mati-matian demi sewa 2.000 perak gitu. Jadi sejauh ini entok bukan karena aku orang kaya, tidak. Dari dulu aku sudah tahu membuat diri aku itu supaya tidak bermasalah dalam hal yang konyol-konyol kayak gitu. Jadi video di sebelah itu aku yakin tukang parkir sampai memukul pintu mobilnya seperti itu karena apa? Nggak mungkin kalau memang tidak ada kearoganan dari si pihak perempuan atau mereka parkirnya curang, ya kan? Makan di mana, duduknya di mana, parkirnya di mana gitu. Percaya deh. Karena entok sudah terjun langsung sama orang tukang parkir. Tukang parkir itu kan kadang kita berapa terserah ibu aja gitu kok mereka. Ya jadi kalian sendiri itu. Bahkan aku pernah ya, ini supaya kalian nyata ya gitu, bukan karena entok aja. Kami sama sekali nggak ada duit. Jadi bukan nggak ada duit, maksud nggak punya duit, maksud uang kecil, uang untuk parkir. Jadi aku bilang, Pak ini cuma ada rokok, Bang ini cuma ada rokok, boleh pakai rokok Bang. Next nanti kalau aku belanja di sini saya lebihin. Oh siap, nggak apa-apa Bu. Kata mereka kok gitu. Jadi padahal dia nggak tahu siapa aku gitu. Kadang-kadang aku juga kan nggak gitu kali ini kan, nggak pernah nampak-nampakkan kali muka gitu segala macam. Iya, ya udah Bu nggak apa-apa Bu gitu. Gitu. Jadi tergantung bahasa kalian sama tukang parkir. Karena tukang parkir itu kan bisa dibilang nggak ada pendidikan ya, nggak ada pendidikan. Bisa dibilang tingkat narkobanya tinggi di diri mereka. Tapi percaya deh, kalau kita memberikan perilaku yang baik sama mereka, insya Allah nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi begitu aja sih. Jadi malu kan kalau Indonesia ini yang diurus tukang parkir. Nah satu lagi, kan lagi viral tuh makan mie sop di Binjai yang ada kebun anggurnya kan. Nah itu kan di gang sempit kan, jadi udah padat banget di gang itu. Jadi mobil aku pasti nggak bisa masuk. Seandainya pun masuk nggak ada parkir. Jadi di depan itu ada rumah orang, bapak-bapak dia gitu kan. Jadi aku bilang, Pak, di dalam udah padat ya Pak? Iya Bu, katanya kan. Pak, parkir di sini boleh nggak Pak? Nanti saya kasih uang parkirnya Pak. Di atas 20.000 deh Pak pokoknya. Memang kan. Oh, nggak apa-apa Bu. Oke, siap Bu. Pakai Bu. Ya. Pak, tolong parkirkan ya Pak. Ya udah parkirkan dia gitu. Padahal di situ nggak lahan parkir gitu. Jadi tergantung komunikasi kita sama keroyalan kita sama orang gitu. Karena tukang parkir masyarakat dikasih 10.000 aja itu udah senang banget loh. Nggak harus sampai 100.000 gitu loh. Jadi tergantung kita, ada orang punya kendaraan 2.000 diributin. Makanya jadi konyol dan terlihat huru-hara. Nanti ada bilang, iyalah kok kaya, berapa doang 2.000 samamu, 20.000, 10.000, 100.000. Ya kami ini kayak mana? Ya kan? 2.000 kali berapa lagi udah dapat jajan anak. Nah, ini aku kasih edukasinya ya, Say. Kalau kamu untuk diri sendiri aja pelit, kalau kamu pelit untuk mengeluarkan yang kecil, gimana Allah mau meroyalkan rezeki di dirimu, gimana Allah memberikan yang besar sama dirimu, ya. Jadi rezeki itu datang dari perlakuan kita juga, Say, ya. Kalau
Ibaratnya gini ya, ada orang untuk dirinya aja pelit, itu rezekinya akan susah ya. Bayar tukang sampah, mendingan bakar sampah daripada ngasih tukang sampah 30.000 satu bulan. Gitu. Jadi hal yang kecil itu dinilai Allah lah, dinilai para malaikat gitu. Jadi kalau dirimu pelit untuk orang lain, yang dimana itu sebenarnya tidak perlu diperhitungkan, Allah akan memperhitungkan juga rezekimu ya. Kalau yang kecil aja kamu sulit untuk mengeluarkannya, gimana Allah memberikan rezeki yang besar samamu. Jadi rezeki itu datang juga dari perlakuanmu sama orang lain.